Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Jika saudara tak suka perubahan, mungkin juga harus mengubah pikiranmu tentang itu. Karena satu-satunya hal dalam hidup yang tak berubah adalah Allah. Saya melakukan pelayanan ini karena melihat kuasa Allah mengubahkan hidupku dan Ia pun akan lakukan untuk saudara. Kunci untuk segalanya ada pada firman Allah. Saya Joyce Meyer dan saya percaya Allah dapat memulihkanmu dalam setiap lukamu. Ya, bukankah ada begitu banyak hal yang berubah di sepanjang kehidupan dirimu? Kita berubah. Saat beranjak dewasa, saudara berubah pikiran tentang banyak hal. Seperti jika seseorang berusia 20-an, mereka tak paham rasanya ingin berada di rumah setiap malam dan saudara tahu, istirahat dan saat saudara akhirnya berusia sekitar 50-60, saudara jadi, aku tidak mau pergi. Saya mau di rumah saja. Orang-orang di hidup kita berubah dan terkadang ini menantang kita karena mereka berubah dan mungkin kita tidak mau mereka berubah. Bagaimanapun kita menghormati hak setiap orang untuk buat perubahan dalam hidupnya. Anak-anak kita bertumbuh dan keluar rumah. Terkadang ini membuatmu senang, terkadang tidak. Dan mereka punya keluarga mereka sendiri, lalu banyak yang berubah dan mereka tidak. Terutama jika saudara punya hubungan yang dekat dengan anak-anakmu, mereka tak punya lagi waktu yang cukup buat saudara seperti sebelumnya dan ini menantang. Dan saya ingat, ya saya menyebutnya bayiku usianya 44 sekarang. Tapi kami punya 3 anak, lalu 10 tahun kemudian dia lahir. Jadi ya seperti bayi spesial, saudara tahu. Dan ia menikah dan mereka tinggal tidak jauh dari rumah kami, namun istrinya mengandung dan ia tidak lagi punya waktu untukku seperti sebelumnya. Ia dan saya sungguh dekat dan saya ingat mengatakan sesuatu padanya suatu hari tentang, aku tak lagi sering melihatmu. Sesuatu, saudara tahu, membuatnya merasa seperti saya sedang mengeluhkan bahwa saya tidak cukup melihatnya dan ia katakan sesuatu yang takkan kulupakan, katanya, kuharap mama takkan membuatku merasa seolah aku harus selalu membuktikan aku mengasihimu. Jadi kita harus hati-hati karena saya tak menyadari inilah pesan yang ia tangkap dari perkataanku. Dan saudara harus tanggalkan banyak hal. Saat ada perubahan, saudara harus melepaskannya dan saat mereka berubah sama kembali seperti salah satu putriku. Ia punya 4 anak, jadi ia melalui sebuah masa selama bertahun-tahun saat ia tak punya waktu untukku. Dan kini ia menjadi asistenku dan kami selalu bersama setiap saat. Jadi hidup ini penuh perubahan dan wanita pun melalui perubahan yang disebut menopause. Dan ini sungguh menarik. Tergantung siapa dirimu dan bagaimana kesehatanmu saat perubahan itu datang. Tapi maksudku beberapa wanita mengalami masa yang berat. Saya mengalami masa berat karena saya mengalami kanker payudara dan tak bisa minum hormon apapun. Saya alami histerektomi yang akhirnya memberiku perubahan hidup dan saudara tahu saat saudara tak punya waktu menghadapinya bertahap, tiba-tiba saja suatu hari saudara mengalaminya. Maksudku saudara belum hidup sampai mengalami sensasi panas setiap 45 menit. Dan teman-teman datang dan pergi dalam hidupmu. Saudara bisa punya teman yang saudara pikir akan jadi temanmu selamanya dan sesuatu berubah di hidup mereka dan sungguh tak ada yang salah. Mereka tidak marah padamu, saudara tak marah pada mereka, namun hidup mereka berubah dan mereka tak ada lagi buat kita. Keinginan kita berubah, dunia berubah di sekitar kita dan
ada hal perubahan yang perlu kita sesuaikan, tapi beberapa perubahan perlu kita tolak. Tubuh kita berubah. Saya lihat saudara berkata, ya. Terkadang saudara tiba di titik di mana ada yang menyakitkan di suatu tempat setiap saat. Dan jadi perubahan adalah bagian dari hidup dan beberapa orang mengatasi perubahan lebih baik dari yang lain. Beberapa orang sungguh benci perubahan. Beberapa orang mampu mengalir bersamanya lebih baik. Namun, sebagaimana kataku pagi ini, saudara, jika tidak suka perubahan, saudara sebaiknya mengubah pikiran tentang perubahan. Karena satu-satunya hal dalam hidup yang tak berubah adalah Allah. Dan sungguh luar biasa saat saudara memikirkannya karena ia adalah batu. Yesus selalu sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Ia selalu mengasihimu, ia akan selalu bersamamu, ia akan selalu untukmu. Allah tak pernah berubah. Ia setia, selalu setia, ia tak akan menjatuhkanmu. Dan kupikir sungguh penting memahami proses dan anatomi dari perubahan. Perubahan pada dasarnya proses, seperti jika kita berubah, jika Allah ubah kita, membuat perubahan dalam hidup. Dan saya bisa bayangkan beberapa saudara bahkan hanya ada di sini semalam dan pagi ini menyadari bahwa ada beberapa hal dalam hidupmu yang perlu berubah. Dan beberapa hal, berapa banyak di sini menyadari hal-hal dalam diri yang perlu berubah. Dan maksudku, saya akan jujur saja denganmu dan memberitahu ini tak akan jadi mudah. Dan ini mungkin tak akan terasa baik. Namun jika saudara tidak lanjutkan dan melaluinya, saudara akan melihatnya menggantung di hadapanmu setiap saat. Jadi, saran yang terbaik sesungguhnya adalah untuk gigit pelurunya dan melaluinya. Dan selesaikan prosesnya karena apapun yang Allah coba ubah dalam hidupmu akan membawamu ke tempat lebih baik. Amin. Allah tak pernah lakukan apapun dalam hidup kita yang bukan untuk kebaikan. Dan Ia tak pernah memintamu melakukan atau tak lakukan suatu hal yang bukan untuk kebaikan dirimu. Entah apa yang saudara pikir di saat itu, ini untuk kebaikanmu dan saudara akan melihatnya akhirnya. Perubahan itu menakutkan karena kita ingin mengendalikan. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi dan bersama Allah sejujurnya. Maksudku jika kita sungguh jujur, saudara sungguh tak akan tahu apa yang akan terjadi. Maksudku, banyak hal tiba-tiba berubah dan kita di masa itu kita perlu percaya Allah. Kita hanya perlu percaya Allah. Luar biasa jika saudara tidak mengerti namun mampu percaya. Ini membawamu ke dalam kedamaian sejati. Karena ada banyak misteri dalam Allah. Ada banyak hal yang buat kita bertanya, apa yang terjadi? Aku tidak paham, aku tak mengerti. Mengapa ini terjadi? Mengapa engkau tak menolongku di sini? Dan kita punya banyak mengapa dalam hidup kita, tapi pernahkah seseorang perhatikan bahwa saudara bisa tanya Allah kenapa tapi ia jarang menjawab? Dan ia sungguh ingin dengar bukan mengapa tapi aku mempercayaimu. Nah, tidak salah untuk tanya Allah mengapa, tapi ia jarang memberitahumu. Jadi lebih baik untuk percaya Allah saja. Rasa percaya adalah hal yang indah, maksudku. Ini kedamaian Allah dan istirahatnya. Rasanya luar biasa. Dan cobalah untuk puas dan senang di tempatmu dalam perjalanan ke tujuanmu. Karena saudara selalu pergi ke suatu tempat. Dan jika saudara tak pernah senang di sini, saudara tak akan senang di sana juga. Saudara tak akan juga senang di sini. Ada sebuah tujuan yang kita semua sedang jangkau, tapi sebagian besar hidup kita habiskan menunggu sesuatu datang. Tahukah saudara? Apapun yang saudara tunggu kini akan muncul pada akhirnya dan saudara akan senang dan saudara akan mulai menunggu sesuatu yang lain lagi.
Ini hanya sebagian proses. Kita dibangun untuk maju. Kita dibangun untuk alami kemajuan. Jadi, kita tidak hanya puas di suatu tempat untuk waktu yang lama, dan kita ingin maju ke hal yang lain. Seperti jika, misalnya saya perlu berubah, yang saya memang selalu perlu, kita perlu belajar untuk puas pada diri kita selama Allah sedang mengubahkan kita. Saudara paham? Karena jika tidak, saudara akan selalu tidak menyukai dirimu, dan ini bukanlah yang Allah mau. Ia ingin saudara menikmati diri dan senang dengan dirimu, dan tahu bahwa saat Ia mengubahmu, Ia tetap mengasihimu di titik saudara berada. Amin. Pada kenyataannya saya bisa katakan sesuatu. Allah tak akan pernah mengasihimu lebih dari Ia mengasihimu kini. Entah seberapa baik perilakumu sekarang, Ia tak akan mengasihimu lebih karena perilakumu baik. Saudara harus bertingkah baik karena saudara mengasihinya, bukan untuk memintanya lebih mengasihimu. Karena kasih Allah itu sempurna, Ia adalah kasih dan Ia sudah mengasihimu dengan kasih sempurna. Dan saya akan sarankan sesuatu bagimu yang sungguh adalah hal besar dalam hidupku. Dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 16 terjemahan Amplified dikatakan, kita harus sadar dan mengetahui kasih Allah. Jadi saya akan mendorongmu untuk mulai mencari kasih Allah dalam hidupmu. Karena Ia selalu lakukan seringkali hal-hal kecil yang unik dan dikhususkan bagi kita. Mungkin tak banyak artinya bagi orang yang lain, tapi ini saudara tahu ini Allah. Dan bagus jika saudara sadar. Saya mendoakan itu. Kupikir kesadaran adalah pemberian. Berdoalah bagi kesadaran itu. Tuhan, saya ingin sadar. Jika ada orang-orang di sekitarku yang tersakiti, yang bisa kubantu, saya ingin sadar akan itu. Atau jika kau lakukan sesuatu yang luar biasa di hidupku dan saya tidak sadari, saya ingin sadar akan yang engkau lakukan. Dan kita jadi sangat sibuk dan seringkali bergerak cepat hingga tidak sadar apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi, perubahan datang dan seringkali kita takut karena kita ingin ada dalam kendali. Tapi kita perlu menghadapi banyak hal, bukan lari darinya dan takut akan mereka. Banyak orang akan berkata, sesuatu perlu berubah. Dan saya baru selesaikan buku. Maksudku, saya sering mengatakan saya sedang menyelesaikan buku, namun ini kenyataannya demikian. Dan judulnya sesuatu perlu berubah di dalam hidupku. Dan kita semua paling tidak pernah mengatakan itu satu kali. Dan seringkali kita bahkan tidak tahu apa yang perlu berubah. Kita hanya punya perasaan sesuatu perlu berubah di hidupku. Kita merasakan ketidakpuasan. Saya selalu berkata, sungainya mengering. Saudara tahu Elia diberi makan selama kelaparan oleh sungai yang disebut Kerit. Jadi ia minum air dari sungai itu dan burung gagak membawakannya makanan di pagi dan malam. Lalu Alkitab mengatakan hal yang menarik, sungainya mengering. Dan terkadang sungai kita mengering. Saudara tahu Allah melakukan hal-hal di hidup dan ini memuaskan kita dan segalanya baik. Lalu tiba-tiba saja sungainya mengering. Dan tempat berikutnya di mana Tuhan kirim Elia bukanlah suatu promosi. Allah mengirimnya ke janda yang miskin, depresi, yang tertekan, ingin bunuh diri. Katamu, ya katanya, aku akan mengirimkanmu ke janda ini dan ia akan memberimu makanan. Ya, saat tiba di sana katanya, berikan aku segelas air dan
buatkan aku sepotong roti dan katanya, ya kami hanya punya sedikit makanan, minyak yang cukup dan makanan di kendi untukku dan anakku untuk makan sekali lagi saja lalu kami akan mati. Ya Tuhan, ini tempat yang bagus untuk mengirimku. Saya mengajar pendalaman Alkitab di rumah selama 5 tahun dan saya merasa Allah berkata, aku ingin engkau tanggalkan ini. Lihat, kulakukan hal yang baru. Saudara pernah dengar itu? Lihat, aku hendak buat hal yang baru. Ya, hal berikutnya adalah selama setahun saya menganggur. Allah seolah dengan sopan menaruhku di sebuah rak. Dan ini adalah tahun ujian besar buatku. Karena saya punya visi besar mengajar firman ke seluruh dunia, dan disinilah saya beralih dari mengajarkan pendalaman Alkitab ke 25 orang hingga tak melakukan apapun. Namun sungguh, Allah memakai tahun itu untuk menyiapkan untuk hal berikutnya, dan saya tidak melakukan apapun, namun Ia melakukan banyak di dalamku. Dan sesungguhnya hal yang utama yang Allah buat adalah bahwa tahun itu Ia mengajariku melewati beberapa hal berbeda, bahwa saya tak bisa sama dengan orang lain, harus jadi saya. Sang iblis dan melalui beberapa orang berbeda, seolah meyakinkanku bahwa saya perlu jadi wanita biasa yang normal. Karena saudara tahu begitu saya mulai mengajar pertama kali itulah, maksudku saudara tak lakukan itu. Saudara tahu wanita tak lakukan itu, ada terlalu sedikit wanita. Mungkin sedikit saja di dunia yang melakukannya, dan tentunya tak ada teman-temanku yang melakukannya. Dan kupikir saat Allah memanggilku, semua orang akan menyemangati diriku karena saya sangat bersemangat. Tapi mereka tidak bersemangat. Saya diminta keluar dari gereja. Sebagian besar temanku menolak untuk bersamaku, banyak anggota keluarga, dan saat itu saya kesepian. Mengalami masa berat di mana segalanya di hidupku berubah dan merasa seolah dunia sudah terbalik. Dan saudara tahu, saat Allah memanggilmu melakukan sesuatu, rasanya tak akan selalu nyaman. Dan iblis selalu ada di mana hal baik sedang terjadi. Dan ia akan mencoba membuat hal baik itu rasanya buruk. Pernahkah saudara sadari saat saudara berusaha lakukan hal yang baik, saudara mendapatkan sangat banyak perlawanan? Jadi, saya mencoba jadi normal, apapun itu artinya. Dan saya berusaha menjadi seperti istri gembalaku, ia sungguh manis dan baik dan saudara tahu, sabar dan sangat tunduk pada suaminya dan sungguh, jika ini hal yang normal, ini tidak berhasil untuk diriku. Lalu, tetanggaku di sebelah rumah, ia seorang ahli seni dan prakarya dan punya taman dan ia membuat pakaian untuk keluarganya, jadi saya mencoba berkebun dan saya mencoba menjahit dan ku benci semuanya dan saudara tahu ini sungguh, jadi Allah mengambil 1 tahun itu dan ia mengajarkan diriku menjadi diriku. Dan sejujurnya kupikir salah satu alasan mengapa pelayananku sukses jika saudara ingin kebenarannya, dan kuharap ini tidak terdengar salah tapi saya lebih baik menjauhi kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, dan saya bersekutu dengan Allah saja dan berusaha melakukan yang kurasa Ia minta kulakukan. Cukup berbahaya untuk menjadi terlalu dipengaruhi oleh apa yang dilakukan orang lain, karena apa yang orang lain lakukan mungkin tidak dan bukan yang Allah ingin saudara lakukan. Allah punya rencana pribadi bagi setiap kita, dan khususnya orang-orang muda yang mulai melayani. Kelihatannya maksudku, saya dahulu begitu, saya mencoba untuk mengatur pertemuan dengan orang-orang berbeda yang sudah melakukan sesuatu supaya saya mendapat saran dari mereka.
Dan sejujurnya saya tidak mengerti, tapi setiap kali terima saran, kelihatannya tak berhasil. Entah saya tidak jadi bertemu atau akan dibatalkan di menit terakhir dan kupikir, wah Tuhan mengapa engkau, saudara tahu? Ya akhirnya tentu saja ini terjadi cukup lama setelahnya saat saya dan Dave akan masuk TV. Kami sedang berbicara di tempat di mana pendeta lain yang bicara punya pelayanan televisi. Jadi kupikir, ya saya akan habiskan waktu dengannya dan mencari tahu soal TV. Jadi ku katakan padanya, kau tahu kita sedang siap-siap untuk masuk TV. Apakah kau punya rekomendasi? Katanya, ya jangan melakukannya. Kupikir ini bukanlah hal yang ingin ku dengarkan. Berapa banyak saudara memahami yang sedang kukatakan? Saudara tahu, saudara perlu mendengar dari Allah tentang yang perlu dilakukan. Semua temanmu bisa pergi ke doa pagi hari Rabu di gereja dan bukan artinya saudara harus pergi. Saudara perlu lakukan yang saudara rasa Allah sedang menuntunmu. Jadi, tahun itu, kupikir tak ada hal yang terjadi yang sangat penting di hidupku dan mungkin sekarang saudara merasa seperti Allah sedang menaruhmu di sebuah rak dan saudara tidak mengerti yang terjadi. Atau mungkin saudara, sungaimu mengering dan saudara merasa seperti sedang turun jabatan bukan dipromosi. Tapi mungkin turun jabatan akan menuntunmu ke promosi lebih besar yang saudara tak pernah bayangkan. Terkadang saudara harus duduk diam dan menunggu segalanya berjalan. Apa yang kita lakukan saat menyadari bahwa banyak hal tidak berjalan seharusnya dan bahwa ada yang perlu berubah, ya? Beberapa orang marah, beberapa menyalahkan orang lain, beberapa jadi depresi, beberapa mengasihani diri sendiri, dan beberapa orang bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Jika saudara mau perubahan, terkadang saudara perlu berubah. Saudara perlu berubah seperti yang saudara ingin lihat. Amin. Jika tidak menyukai bagaimana hidupmu berjalan, mungkin saudara perlu buat keputusan untuk berubah. Saya tiba di titik di mana saya selalu mengeluh tentang jadwal kegiatan saya selalu sibuk dan tidak punya waktu untuk lakukan apapun dan saya selalu mengeluh dan Allah berkata padaku suatu hari, jika kau tak suka jadwalmu, ubahlah, kau yang membuatnya. Ya ini pasti pesan untuk seseorang. Bukankah ini benar kita mengeluhkan tentang semua yang harus dilakukan tapi kitalah yang menjadwalkan hal itu? Jika tidak menyukainya, saudara satu-satunya yang bisa mengubah. Yang perlu saudara lakukan jika merasa saudara terlalu sibuk, buatlah daftar semua yang saudara lakukan. Doakanlah, kini bacalah daftar dan coret semua yang tak menghasilkan buah. Yang menghabiskan waktumu dan tak hasilkan buah. Lalu kembalilah dan coret segala yang saudara lakukan dengan motivasi yang salah. Ku beritahu, saudara tiba-tiba akan punya lebih banyak waktu daripada yang saudara tahu. Perlukah saya mengulangnya? Karena ini adalah saran yang sangat baik tepat di sana. Allah tidak memanggil kita untuk panik dan ceroboh dan frustrasi dan berlari seperti ayam yang kepalanya sudah dipotong. Nah, dengarkan aku. Allah tak akan memberimu terlalu banyak hal untuk dilakukan yang akan membuatmu frustrasi. Saya akan biarkan itu, saudara tahu. Itu adalah Selah. Dalam beberapa mazmur ada akhiran dalamnya dikatakan Selah dan artinya berhenti dan pikirkanlah dengan tenang. Jadi terkadang saat saya berkhotbah dan katakan sesuatu, kurasa ini cukup penting hingga saya perlu berhenti dan menunggu orang memahami itu sebelum kita pindah ke hal berikutnya.
Allah tak akan memberimu banyak hal untuk dilakukan sehingga saudara selalu frustrasi melakukannya. Amin. Dan Ia tak akan memberimu begitu banyak hal hingga harus khawatir tentang bagaimana akan mendapatkan uang untuk membayarnya. Yang Ia perintahkan sudah Ia lunasi. Saya tak pernah muncul di televisi dan berkata jika saudara tak kirimkan uang, saya harus berhenti mengadakan siaran. Bukan saudara yang menyiarkan maka tak bisa menghentikan. Dan jika Tuhan ingin saya punya uang dan Ia mengarahkan jarinya kepadamu dan saudara tak mau lakukan, Ia akan temukan orang lain. Kita perlu lepaskan yang ada di belakang setelah kita menyadari bahwa itu bukan lagi yang terbaik. Allah sudah selesai dengannya.